Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran IPA. Mungkin saya kasih motivasi dulu ya. Yang kemarin mungkin nilainya belum mencukupi KKM. Tetap semangat ya. Semoga di semester ini bisa lebih baik dan bisa introspeksi untuk memperbaiki sadarannya dalam pentingnya tugas, terus tuh mengikuti pelajaran ya. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk memotivasi kalian. Yang belum mengerjakan remedi mungkin bisa segera ya, sebelum saya nanti input atau perbaikannya. Kalau enggak nilainya nanti nggak berubah. Oke, saya ingatkan kembali untuk jangan lupa untuk absen. Ya, seperti contoh ini 7A, kemudian nama, kemudian nomor absen. Oke, kita masuk ke materi. Ini bab 7 ya, sorry. Saya salah ketik. Yaitu materinya tentang organisasi kehidupan. Tujuan pembelajarannya yang kita capai pada materi ini adalah mampu menyebutkan tingkatan hierarki kehidupan, kemudian mampu menjelaskan pengertian sel, kemudian menjelaskan pengertian jaringan, organ, sistem organ, ya, hingga membentuk suatu organisme. Nah, kita masuk ke section 1, organisasi kehidupan. Nah, Bapak ingin tanya dulu sebelum kita masuk ke materi, apakah yang ada dalam bayangan kalian terkait sebuah organisasi? Nah, di sini ada piramida struktur organisasi yang biasa mungkin kalau kalian ke sekolah, di atas itu ada kepala sekolah, kemudian di sini ada wakil-wakilnya, kemudian ada staf-staf, ya. Begitu juga kalau mungkin di SMP itu OSIS ya. Coba kalian di situ. Pasti di sini kalau kalian pernah ada lihat bagan struktur organisasi OSIS, pasti itu ada ketua OSIS, wakilnya, dan staf-stafnya. Nah, sebuah organisasi itu adalah sekumpulan orang yang memiliki visi dan tujuan yang sama, ya, berkumpul hingga membuat sebuah organisasi. Nah, tadi kita akan bahas organisasi kehidupan. Jadi otomatis itu merupakan sekumpulan sesuatu yang memiliki tujuan yang sama. Ini ya contohnya. Nah, dalam organisasi kehidupan itu unsur paling kecil itu adalah pertama adalah atom, kemudian molekul, sel organel, sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga membentuk sebuah organisme. Kemudian kumpulan dari organisme atau satu individu itu akan membentuk populasi. Kemudian kumpulan populasi akan membentuk ekosistem. Kumpulan dari ekosistem akan membentuk sebuah bioma. Nah, kita pada hari ini kita akan membahas sampai sistem organ saja ya pada bab ini. Karena untuk yang selanjutnya ini kita akan bahas di bab 2, bab selanjutnya. Nah, tadi kan kita bahas tentang sebuah prinsip dari organisasi, yaitu kumpulan objek yang memiliki tujuan yang sama. Nah, di sini kalau organisasi kehidupan
itu merupakan kumpulan sel ya, yang memiliki tujuan yang sama hingga membentuk sebuah jaringan. Ya. Kemudian jaringan sini akan kumpulan jaringan ini akan membentuk sebuah organ, dan kumpulan organ tadi akan membentuk sebuah sistem organ hingga akan membentuk sebuah organisme atau suatu individu. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu ya. Sini ada sel. Ya. Sel merupakan unit terkecil pada makhluk hidup. Di sini penemunya adalah Robert Hooke ya, pada tahun 1665. Dia menemukan pada sel tumbuhan ya. Ini sel tumbuhan, dia bentuknya seperti kotak sarang lebah atau penjara. Ini bagian dari epidermis sepertinya ini, atau jaringan parenkim. Ya, ini sosoknya Robert Hooke, ya, penemunya. Ini penemu mikroskop juga nih. Nah, kemudian makhluk hidup ini berdasarkan jumlah selnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama uniseluler atau monoseluler, kemudian multiseluler. Nah, berdasarkan dari katanya, yaitu uniseluler atau mono, itu dia tersusun dari satu sel tunggal. Ya, jadi contoh makhluk hidupnya itu adalah pada kingdom Monera, ya seperti bakteri, kemudian makhluk hidup tingkat bawah yang dia sederhana, ya. Kemudian di sini ada yang tersusun dari banyak sel, yaitu multiseluler, yaitu golongan yang masuk di golongan multiseluler ini mulai dari protista, kemudian fungi, plantae, dan animalia. Ini contohnya di sini adalah tumbuhan, ya, dia tersusun dari banyak sel, kemudian dan hewan. Jadi intinya uniseluler dan multiseluler, ini yang uniseluler atau monoseluler ini bersel satu, dia tersusun dari satu sel saja, sedangkan multiseluler itu tersusun dari banyak sel. Nah, contohnya seperti manusia, itu kan dia tersusun dari jutaan sel darah merah kan, ada sel plasma juga di situ, sel darah putih. Jadi dia tersusun dari banyak sel atau selnya lebih dari satu. Kemudian berdasarkan membran inti, itu sel itu dibagi menjadi dua, yaitu sel pertama itu prokariotik, yaitu dia belum memiliki membran inti. Membran inti ya. Ya, coba kan perhatikan ini adalah organisme yang ini sepertinya bakteri. Ya, saya lupa namanya apa. Di sini bakteri. Coba kalian perhatikan, ini inti selnya. Dia tidak memiliki membran yang melapisi ya. Jadi langsung dia bercampur dengan sitoplasma. Itu prokariotik, dia tidak memiliki membran inti. Kemudian kalau yang eukariotik, dia sudah memiliki membran inti. Contohnya itu pada tumbuhan, hewan, cendawan ini jamur atau fungi ya. Kemudian protista. Nah di sini ini vakuolanya. Ini nukleus ya. Pada bagian ini inti selnya di tengah. Kemudian ada membran lagi yang menyelubungi inti selnya. Ini juga mungkin yang ini paling jelas nih karena lebih besar. Jadi inti selnya ini warna merah pekat ini. Kemudian membran intinya itu yang di luar ini. Ya, jadi melapisi. Sedangkan yang prokariotik
dia langsung bercampur bersama sitoplasma. Jadi dan dia tersusun dari uniseluler ya. Dia bersel satu. Rata-rata dia makhluk hidup yang sederhana. Nah, ini dia contoh gambarnya. Di zoom. Kita cari di mana inti selnya. Nah, ini dia. Bagian kuning ini. Kalau pada bagian sel eukariotik, ini dia tersusun atas membran inti ya. Jadi ada melapisi, ada ditutup oleh atau diselubungin oleh membran inti. Kalau pada prokariotik ini tidak. Nah, ini yang pada sel eukariotik. Yang ini sel hewan yang bentuknya lebih cenderung digambarkan bulat ya, atau dia dapat menyesuaikan bentuknya. Kemudian yang ini sel tumbuhan. Dia rata-rata bentuknya kalau pada tanaman jagung dan bayam itu bentuknya, kalau yang saya pernah lihat ya dengan mikroskop itu pentagon ya, atau persegi 5 atau heksagon. Jadi bentuknya kaku. Ini kan bentuknya kalau digambarkan kotak ya, persegi 4. Nah, ini inti selnya. Nukleusnya ya diselubungin oleh membran inti atau dibungkus oleh membran inti. Nah, kemudian di sini ini susunan dari sel ya, dari sel. Ini sel tumbuhan. Ini ada dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk sebagai proteksi atau pelindung pertama pada sel tumbuhan ya. Kemudian di sini ada selaput plasma yang mengatur pertukaran sel dan pertukaran gas dan zat makanan yang keluar masuk di dalam sel. Atau biasanya disebut dengan membran plasma ya. Kemudian ada nukleus. Ini nukleus yang di tengah ini yang berwarna ungu pekat. Kemudian diselubungi oleh membran inti. Kemudian retikulum endoplasma atau RE. Kemudian ada ribosom dan sitoplasma. Sitoplasma ini adalah cairan yang ada di dalam sel ini ya. Nah, kalau pada mikroorganisme atau sel prokariotik, sitoplasma dan inti sel itu menjadi satu. Nah, itu yang membedakan. Kalau eukariotik dia tidak menyatu. Kemudian ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Kalian pasti tahu kan, kloroplas ini merupakan zat hijau daun. Ya, ini hanya ada pada tumbuhan. Nah, biasanya itu ada soal-soal pertanyaan terkait perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Nah, ini perbedaannya ya. Coba kalian amati, perhatikan dua gambar nih. Ya. Sebelah kiri ini merupakan sel hewan, yang sebelah kanan merupakan sel tumbuhan. Coba kalian amati dan temukan mana perbedaannya. Ya, mana saja, apa saja yang berbeda. Temukan dan tuliskan di kolom chat ya. Saya sambil baca. Nah, coba diamati.
kalian temukan. Oh, dari awal kah? Dari awal nggak ada. Kita dikit-dikit aja ya. Kita agak, kan sudah dengar kan sebagian, ini nggak usah lagi ya. Nah ini tadi yang organisasi ya, ada pemimpin, wakil, kepala bagian, dan anggota. Nah organisasi kehidupan juga seperti itu ya. Ini ada yang menjawab. Ya kan Pak? Muhammad Dafa Rizky, Pratama 7E. Sel hewan tidak ada di dinding sel. Sel tumbuhan ada di dinding sel. Nah bagus tuh Dava 7E ya Bu. Nah, bener tuh ya. 7E. Salah satunya itu. Yang tadi. Oh. Nanti aja ya materinya saya share di Google Classroom. Cuma satu Bu ya? Dafa 7E. Dafa 7E. Masa cuma satu? Baru ngamati, Pak. Oh iya. Baru lihat di gambarnya ya, baru ngamati. Ayo. Zoom nih. Nah. Ini tumbuhan. Coba dilihat, dia diamatin. Ukurannya kayak yang berbeda. Atau yang jelas bentuknya beda ya. Ini bukan kita bahas bentuknya. Tapi organel yang ada di dalamnya. Organel itu seperti penyusunnya ini ya. Seperti vakuolanya kah? Adanya badan Golginya kah? Terus tuh ukuran organelnya ini lebih kecil. Gimana? Ini Dafa Pratama juga 7E. Ya. Vakuola sel tumbuhan lebih besar dari vakuola sel hewan. Sel hewan memiliki lisosom. Bener tuh. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Coba kita amati yang pertama dulu ya. Katanya dapat tadi sel apa Bu? Pada Dafa sel tumbuhan ada di dinding selnya, sel hewan tidak. Yang kedua, vakuola sel tumbuhan lebih besar dari vakuola sel hewan. Sel hewan memiliki lisosom. Nah, coba kita amati. Yang pertama, kata dapat sel tumbuhan memiliki dinding sel. Ya, ini benar ya, memiliki dinding sel. Sel hewan kita lihat nih. Dia tidak ada, dia langsung membran sel atau membran plasma. Jadi alasannya kenapa? Jadi coba kalian perhatikan tumbuhan. Tumbuhan itu rata-rata kaku kan, jadi nggak bisa bergerak, ya, karena dia tersusun dari dinding sel ini tadi, ya. Ini dan susunnya juga selnya berbentuk kotak-kotak tadi, ya, sehingga itu mempersulit untuk menyesuaikan untuk bergerak. Jadi coba kalian misalnya susun benda kotak-kotak, pasti kalian susah tuh untuk menggerakkan benda tersebut. Contoh nih ya, ilustrasi. Jadi misalnya ini bentuknya selnya yang sel pada jaringan parenchymnya seperti ini ya. Nah, kurang lebih dia selnya seperti ini. Nah, bentuk sel seperti ini itu mempersulit dia untuk bergerak, ya. Kemudian struktur atau karakter dari dinding sel ini adalah kaku ya. Jadi dia tidak bisa menyesuaikan seperti membran sel. Ya, kalau salah bahannya liktin. Ya. Jadi dia
keras ya. Makanya kalau batang tumbuhan itu susah dia bergeraknya. Nah, sedangkan hewan itu dia hanya memiliki membran sel ya sebagai proteksi atau pelindung. Nah, karena bentuknya yang bulat-bulat, sel darah merah itu kan kalau kalian pernah lihat gambarnya, itu bentuknya bulat-bulat kan? Nah, itu dia dapat menyesuaikan bentuknya. Jadi bentuknya bisa berubah-ubah. Nah, mayoritas dia bentuknya bulat. Kalau kalian pernah mandi bola, ketika kalian lompat ke kolam yang penuh bola tersebut, pasti bolanya akan bisa menyesuaikan ruangan kan, bentuk ruangan. Atau kalian nggak ngerasakan sakit ya, karena bolanya dia bisa berpindah atau bergerak, menyesuaikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sel yang ada dalam tubuh kalian, ketika kalian bergerak, itu darahnya akan berpindah. Ya. Otomatis ketika kalian melakukan pergerakan, itu juga akan mengalami perubahan, ya, perubahan bentuk, ya, dan pergerakan pada sel darah merah. Kemudian yang kedua yaitu vakuola pada sel tumbuhan itu lebih besar dan vakuola pada sel hewan itu lebih kecil. Coba kita cari dulu vakuolanya ya. Nah, vakuolanya pada sel tumbuhan itu lebih besar. Nah, ya, coba kita lihat dibandingkan ukurannya. Sangat jauh berbeda ya ukurannya. Jadi ukuran vakuola pada sel tumbuhan itu jauh lebih besar daripada vakuola pada sel hewan. Makanya kalau kalian perhatikan itu banyak tumbuhan yang memiliki buah ya, atau untuk menyimpan cadangan makanannya atau vakuola ini jadi lanjutkan ukuran vakuolanya yang berbeda. Kemudian yang ketiga tadi katanya Dava tadi sel hewan itu memiliki lisosom. Coba kita cari pada sel tumbuhan. Vakuola, badan Golgi, dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleus, retikulum endoplasma, nukleus, dan mitokondria. Nah, di sini tidak diketemukan lisosom ya. Lisosom di sini hanya dimiliki oleh sel hewan, sorry. Nah, kemudian ada lagi, Bu. Banyak ini dari 7D, Rajendra, Kalau sel hewan ada sitoplasma, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada. Kalau yang itu kurang tepat ya. Jadi sel tumbuhan itu juga memiliki sitoplasma. Sitoplasma itu ini nah, ya. Cairan yang ada di antara inti sel ini merupakan sitoplasma. Ini sitoplasma juga. Jadi hewan dan tumbuhan itu memiliki sitoplasma. Nurul, ya, 7B. Pada sel tumbuhan terdapat nukleus, di sel hewan tidak ada. Nah, kita cari, kita buktikan ya. Ini nukleus, ternyata ada. Kemudian pada hewan, nah ini juga ada. Yang ada kita kasih X ya, yang sama. Jadi itu berarti ada. Coba kita lihat badan Golgi, ada ya. Memiliki badan Golgi. Vakuola, saya kasih tanda ini.
Ya. Ini berarti lebih kecil ya, kok masih kecil. Ada. Kemudian mitokondria. Di sini ada. Nukleus. Ini harusnya ada ya. Sitoplasma. Nah, ini gambarnya aja yang nggak ada. Harusnya ada di sitoplasma. Kemudian retikulum endoplasma. Ini ada. Kemudian membran sel. Nah, di sini mulai ketahuan. Sini dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan kloroplas hanya dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian sini lisosom hanya dimiliki oleh hewan, ya. Kemudian ada satu lagi sebenarnya, sentriol. Ya, di sini tapi tidak ada gambarnya. Jadi dia sentriol. Nah, sentriol. Ada lagi nih Pak, dari Muhammad Aldi Firdaus 7D. Sel tumbuhan memiliki kloroplas. Ya, benar tuh, Aldi Firdaus. Ya. Jadi dia memiliki kloroplas atau zat hijau daun. Atau kalian ingin punya kloroplas, jadi Hulk nanti warnanya hijau. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini perbedaannya dalam bentuk teksnya. Ini mempunyai dinding sel, ya, tidak memiliki dinding sel. Kemudian vakuola besar, dan pada vakuolanya tumbuh hewan itu kecil. Dan plastida, kloroplas, kromoplas atau leukoplas, ya. Sedangkan pada hewan itu tidak memiliki plastida. Nah, ini dia sentriol, ya, ini tidak memiliki sentriol. Nah, sekarang ini kurang apa tadi? Lisosom. Susah ya nulis pakai mouse. Ya, ini tidak memiliki lisosom. Nah, kita masuk bagian kedua. Kita sampai hari ini sampai jaringan aja ya. Kita hari ini sampai jaringan saja. Nah, jaringan ini merupakan susunan dari banyak sel, ya. Jadi kalau misalnya banyak susunan atau sekumpulan sel darah merah, itu akan membentuk jaringan darah atau jaringan pembuluh darah, ya. Dia akan memiliki fungsi yang sama untuk mengedarkan makanan, mendistribusikan zat-zat makanan, kemudian oksigen ke seluruh tubuh, ya kan, melalui peredaran darah yang dipompa oleh jantung, ya, jadi jaringan darah. Kemudian ini jaringan dewasa, ya, atau jaringan dasar bisa disebut jaringan parenkim, ya. Inti selnya mana? Ini dia hitam-hitam nih. Kalau kalian pakai mikroskop elektron,
Ini akan kelihatan seperti yang tadi ribosom, kemudian lisosom, retikulum endoplasma, vakuolanya, tapi pakai mikroskop elektron. Nah, itu bisa melakukan perbesaran sampai 1000 sampai 10.000 kali. Ya, kita tidak punya, ya. Kita punya cuma mikroskop cahaya. Jadi yang bisa melakukan perbesaran 100 sampai 1000 kali. Jadi paling yang terlihat cuma seperti ini maksimalnya. Ya. Mungkin kalian nanti kalau misalnya masuk ke dokteran atau bagian-bagian yang menggunakan mikroskop itu pasti kalian akan menggunakan. Bapak juga belum pernah gunain, cuma pernah lihat aja. Nah, karena alatnya mahal sekali itu. Nah, kita tadi bahas jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Nah, kita bahas pertama dulu yaitu jaringan tumbuhan, ya. Itu dibagi menjadi 5, yaitu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jaringan meristem, kemudian epidermis, parenkim, menyongkong, pengangkut. Kemudian ada satu lagi jaringan gabus, ya. Cuma yang penting-penting aja ini. Cuma kita bahas satu persatu. Nah, jaringan meristem adalah jaringan yang tumbuh dan aktif membelah. Jadi ini merupakan jaringan muda, ya, ibaratnya. Dia selalu membelah. Jadi titik-titik tumbuh itu pasti ada jaringan meristem. Ya. Contohnya seperti apa? Ujung akar, kemudian ujung pohon. Kalau kalian pernah lihat, tumbuhan itu kan kalau tumbuhnya ke atas kan, tapi juga tumbuh ke samping, dia balance. Nah, kalau dari letaknya atau pertumbuhannya, itu meristem dibagi 2. Yaitu pertama adalah meristem apikal yang terletak di ujung-ujung. Jadi ujung akar, kemudian ujung batang, ya. Kalau ini yang di ujung batang nih. Jadi di ujung-ujung akar. Dia tumbuhnya ke bawah atau ke atas atau memanjang, ya. Dia tumbuhnya memanjang. Kemudian yang kedua itu ada meristem lateral. Dia letaknya di sini. Dia melakukan pertumbuhan melebar, ya, atau pertambahan diameter batang, diameter akar, ya. Jadi dia, kalau kalian pernah lihat pohon kan gitu, ya. Jadi dia tahun ini mungkin dia diameternya atau besar batangnya cuma berapa senti. Beberapa bulan kemudian dia bisa membesar kan, atau makin gede tuh batang pohonnya. Nah, itu perannya dari meristem lateral, ya. Dia menambahkan diameter dari pohon tersebut atau dari batang, ya. Itu meristem ini intinya didominasi oleh sel-sel muda yang selalu membelah, ya. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis, ya. Jaringan epidermis itu jaringan yang terletak paling luar, ya, yang melindungi bagian luar tumbuhan. Itu ada pada batang, daun, akar, ya. Sama buah juga ada. Nah, ini letaknya seperti ini. Dia kurang lebih ini, ya. Ini gambarnya. Dia paling luar nih. Nah, di sini epidermis ini berfungsi sebagai sirkulasi O2 keluar, CO2 keluar. Kira-kira ini proses apa yang terjadi kalau misalnya seperti ini?
Ada yang ingat nggak? Nggak ada. Oh, ya mungkin lupa. Ya ini perkara fotosintesis. Ya, jadi ini perannya apa, ini nama organelnya? Ya. Ini yang membuktikan kalau tumbuhan itu bernapas, ya. Kan kemarin itu ada soal ya, ada pertanyaan tumbuhan bernapas apa tidak? Ada yang bilang tidak. Nah, ini salah satu buktinya kalau tumbuhan itu bernapas. Dia bernapas melalui stomata. Ya. Dia mengatur penguapan itu epidermis ya di sini. Kemudian melindungi bagian luar. Jadi kalau kalian ngelukain bagian pohon, itu yang terluka duluan adalah epidermisnya. Kemudian yang ketiga, itu ada jaringan pengangkut. Jaringan berfungsi untuk melakukan proses pengangkutan zat-zat yang ada dalam tumbuhan. Itu ada jaringan phloem dan xilem. Dan xilem ini pembuluh yang mengantarkan air dan mineral dari akar ke daun. Ya, dari tanah, air yang ada di tanah, mineral-mineral yang ada di dalam tanah, itu dibawa oleh xilem ke daun, ya, untuk melakukan proses fotosintesis. Hasil fotosintesisnya akan dibawa oleh phloem, ya, ke seluruh tubuh untuk dibagikan hasilnya untuk berubah jadi energi. Nah, di sini ini tampilan pada akar, ya, phloemnya. Ini xilem-nya bentuk X. Kemudian ini pada batang. Nah, ini batang dikotil, ya. Kalau kalian kita pernah kemarin belajar klasifikasi kan? Nah, ini salah satu bedanya. Kalau pembuluh angkutnya, jaringan pembuluhnya, kalau pada jaringan dikotil, dia tersusun rapi seperti ini. Ya. Kalau misalnya pada monokotil, itu dia acak dia. Ya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Gitu. Kalau monokotil. Nanti mungkin kapan-kapan kalau sudah masuk sekolah, kita ke lab, kita cobain lihat itu gimana. Bener nggak sih apa yang dikatakan Pak Dedek? Jaringan apa? Pembuluh pada jaringan pada tanaman monokotil itu jaringan pembuluhnya teracak, ya, tidak, posisinya tidak rapi. Nah, kemudian ada jaringan jasar, itu jaringan parenkim. Ya, dia mengisi antar ruang, ya, jaringan. Dia ada pada semua bagian tumbuhan, yaitu batang, akar, daun. Ini jaringan parenkim berada di daun, yaitu mesofil, palisade, dan spon, di mana banyak mengandung kloroplas. Nah, ini ciri-ciri bagian dari jaringan parenkim itu memiliki kloroplas, banyak kloroplas. Dan di sini masih banyak jaringan muda, ya, atau banyak terdapat jaringan meristem. Nah, kalau jaringan penyongkong, ya, atau di sini jaringan penyokong ini membantu untuk berdiri kokoh, ya, membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh, menguatkan batang, daun, kemudian melindungi biji, memperkuat jaringan parenkim, melindungi jaringan penyangkut. Nah, di sini ada dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Nah, bedanya apa sama parenkim? Ya, kalau kolenkim sama parenkim, dia masih terdapat kloroplas, ya, atau jaring klorofil lah ibaratnya, ya, untuk melakukan fotosintesis. Jadi di situ masih bisa berlaku atau bereaksi fotosintesis. Sedangkan pada jaringan sklerenkim itu tidak, ya. Kemudian di sini sudah sedikit jaringan mudanya atau jaringan meristemnya. Jadi sudah bisa tumbuh, cuma sedikit pertumbuhannya.
sudah mengurang. Kalau ini sudah tidak ada jaringan meristemnya lagi, jadi sudah tidak melakukan pertumbuhan di sini. Untuk lebih jelasnya, kita akan belajar di kelas 8, ya, di kelas semester 2. Kita kenalan dulu hari ini. Oke, ini jaringan epitel, jaringan pada hewan. Ya, waktunya udah mau habis nih, tapi saya tambahin dikit ya, ini aja. Jaringan pada hewan itu ada 5 juga, yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan ikat, jaringan penyokong dan penunjang. Nah, kita lihat sini yang pertama ada jaringan epitel. Ini kurang lebih sama seperti epidermis fungsinya, ya, yang melapisi permukaan tubuh bagian luar organ. Ya. Dia sebagai proteksi pertama pada hewan ya. Kalau pada tumbuhan tadi epidermis, ya. Kalau pada hewan itu epitel. Kurang lebih bentuknya itu bisa dibedakan menjadi 3, pipih, kubus, dan silinder. Nah, ini yang kubus nih, kuboidal. Ya. Kemudian ini yang kolumnar. Ini yang pipih tadi. Ini yang silinder. Tradisional campur. Nah. Intinya jaringan epitel ini sebagai proteksi atau pelindung sistem sirkulasi ya pada hewan. Pada tumbuhan itu epidermis. Kemudian ada jaringan otot, ya di sini ada otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Ya. Jadi tersusun atas sel-sel otot yang lentur. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada bagian hitam-hitamnya. Ini merupakan inti sel. Ya. Ini yang merupakan salah satu bukti bahwa jaringan merupakan kumpulan dari sel yang memiliki fungsi yang sama. Nah, ini selnya banyak kan, berkumpul untuk membentuk sebuah jaringan otot. Ya. Sebagai apa ini? Sebagai penggerak ya pada hewan. Kalau tidak ada otot, pastinya tidak akan bisa bergerak. Ya. Karena disinilah proses pembakaran energi menjadi sebuah gerakan. Ini ada lurik, polos, dan jantung. Yang ini digerakkan secara sadar, yang ini tidak. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar di kelas 8 ya tentang sistem gerak. Kemudian ini ada jaringan saraf ya yang berfungsi untuk merasakan sebuah sentuhan, rasa sakit, ya, suhu. Nah di sini, nah itu yang pertama di sini akan diterima oleh akson, kemudian nanti akan dialurkan melalui sel myelin ini, kemudian nanti ini satu sel saraf. Nah, itu tersusun dari ribuan sel saraf. Nah, jadi akan dihantarkan melalui sinap ini. Di sini akan nyambung terus ke otak. Jadi contohnya, misalnya kalian merasakan rasa sakit di tangan, itu akson akan mengantarkan melalui sel myelin ini dari tangan ke otak. Ya, jadi biar rasanya sakit itu seperti ini. Berarti kalau kalian dicubit atau sudah kehilangan rasa sakit 3 kali tentu, berarti ada gangguan pada sel saraf kalian tuh. Atau taraf sakitnya itu berbeda perannya.
Kemudian ada jaringan ikat yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain. Misalnya ada ligamen dan tendon. Ya, ini menghubung antara bagian tulang-tulang persendian. Ya, jaringan ikat. Namanya juga jaringan ikat ya. Yang mengikat antara tulang dan persendian. Kemudian ada jaringan penyokong, yaitu memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, menguatkan tubuh, ya, yang terdiri dari tulang rawan dan tulang keras. Ini compact bone atau tulang keras, itu contohnya adalah tulang kering pada kaki kalian, tulang tengkorak, ya, itu kan keras tuh, ya. Jadi itu merupakan tulang keras. Kemudian tulang rawan yang mana? Bagian hidung, bagian telinga, ya. Hidungnya bagian depan sini ya, kan yang di atas. Kemudian bagian telinga itu merupakan tulang rawan yang dia lunak ya, atau bisa masih dia bergerak-gerak, digerakkan, bersifat elastis. Nah, oke, mungkin hari ini sampai sini saja penyampaian materinya, yaitu sampai jaringan ya. Minggu depan kita akan masuk organ dan sistem organ. Oke, nanti mungkin tugasnya akan di-share di Google Classroom. Google Classroom mungkin nanti sore paling cepat, ya, mungkin paling lambat besok lah, ya, ditunggu saja, nanti akan ada notif, biasanya saya kasih informasi tuh, ya. Mungkin ada pertanyaan Bu, satu mungkin, nggak ada ya? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.